Halo, selamat pagi semuanya. Selamat ya, kalian udah naik kelas. Kalian sudah berada di kelas 4. Dan kita akan belajar agama bersama Mr. Agus. Sebelum kita belajar, Mr. akan perkenalkan diri dulu. Nama Mr. Agus Rianto. Kalian semua bisa panggil dengan nama Mr. Agus. Dan Mr. mengajar agama dari kelas 3, 4, dan kelas 6. Salam kenal ya. Pada hari ini kita mau belajar. Walaupun kalian belajar di rumah masing-masing, tapi kita mau semangat ya. Materi pertama, kita akan belajar tentang sungguh Allah Maha Kuasa. Ya anak-anak, siapa yang tahu arti dari Maha Kuasa? Ya, Mister akan jelaskan ya arti dari Maha Kuasa. Maha Kuasa yaitu dapat melakukan segala sesuatu tanpa batas. Ya anak-anak, kalian percaya nggak kalau Tuhan Yesus itu Maha Kuasa? Ya, kita harus percaya dong bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa. Karena Tuhan itu dapat melakukan segala sesuatu tanpa batas. Tuhan dapat membuat apapun juga. Kita lihat nih, seperti gambar di video, ada matahari, bulan, bintang, pelangi, dan alam ini. Semuanya itu Tuhanlah yang menciptakannya. Makanya kita harus percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Ya anak-anak, ternyata kisah kemahakuasaan Allah itu banyak sekali. Sampai-sampai dituliskan di sebuah buku. Ada yang tahu nggak apa sih bukunya itu? Ya, betul. Nama bukunya yaitu Alkitab. Di situ semua kisah-kisah tentang Yesus, kemahakuasaannya dituliskan di dalam Alkitab. Kita akan sama-sama belajar dari salah satu kemahakuasaan Allah, yaitu tentang penciptaan. Ada yang tahu nggak? Kisah penciptaan itu tertulis di dalam kitab apa? Ya, betul. Tertulis di dalam kitab Kejadian. Lebih tepatnya yaitu di Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 31. Anak-anak, kita akan sama-sama belajar tentang penciptaan Tuhan. Berapa lama sih Tuhan menciptakan alam semesta ini? Ya betul, selama 6 hari Tuhan menciptakan alam ini. Kita akan pelajari satu persatu dari hari pertama hingga hari ke-6. Ya, hari pertama Tuhan ciptakan yang namanya terang. Dengan terang, maka bumi ini dapat dilihat. Yang pada mulanya kita ketahui bahwa
bumi ini ternyata gelap gulita, tidak dapat dilihat, dan semuanya penuh dengan yang namanya air. Lanjut, di hari kedua, Tuhan menciptakan yang namanya cakrawala. Tuhan memisahkan air yang ada di bawah dengan air yang di atas. Buktinya air yang di atas apa? Coba kalian lihat ketika suasana mendung, kemudian turunlah titik-titik air hujan. Nah, itu bukti bahwa Tuhan ternyata memisahkan air yang di bawah dengan air yang di atas. Kemudian di hari ketiga, Tuhan melihat, wah, semuanya ternyata air. Maka Tuhan memisahkan air itu menjadi satu tempat dan mengeringkan satu tempatnya lagi. Tempat yang kering itu dinamakanlah daratan. Dan air yang berkumpul menjadi satu itu namanya lautan. Tidak hanya itu juga, ternyata di hari ketiga Tuhan juga mulai menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan, pepohonan, semuanya diciptakan di hari ketiga. Daratan, lautan, dan tumbuhan. Kemudian lanjut di hari keempat. Ternyata Tuhan menciptakan yang namanya benda-benda penerang. Seperti matahari, bulan, dan bintang. Dengan adanya matahari, bulan, dan bintang, dapat juga menunjukkan waktu, di mana wah ini sudah pagi, muncullah yang namanya matahari. Wah, sudah malam, buktinya apa? Udah ada bulan dan bintang. Kemudian Tuhan gak sampai di hari keempat aja, tapi di hari kelima Tuhan mulai menciptakan yang namanya binatang di laut dan di udara. Apa saja binatang di laut? Banyak sekali. Ada ikan, udang, kepiting, dan masih banyak yang lain. Kalau yang di udara, ada burung, ada belalang, ada kupu-kupu, dan masih banyak yang Tuhan ciptakan. Binatang udara dan binatang di laut. Dan di hari terakhir, Tuhan mulailah menciptakan yang namanya binatang di darat. Ada kambing, ada domba, ada singa, ada kelinci, dan banyak lain. Dan tidak lupa juga, Tuhan ternyata menciptakan satu makhluk yang paling istimewa, yang paling mulia. Siapakah itu? Ya, betul. Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita. Ya, manusia pertama yang diciptakan Tuhan. Ada yang tahu nggak? Siapa namanya? Ya, betul. Tuhan menciptakan manusia pertama yang bernama Adam. Karena Adam sendirian, Tuhan menciptakan pasangannya yang bernama Hawa. Nah, itulah Tuhan
menciptakan bumi ini dari hari pertama hingga hari ke-6. Tapi Tuhan menginginkan di hari ke-7 bagi umatnya, yaitu untuk mengingat akan kemahakuasaan Tuhan, akan penciptaan Tuhan, dan ingin manusia dapat mengkuduskan hari itu yang disebut hari Sabat, hari ke-7. Ya anak-anak, coba kita cari mana saja ciptaan Tuhan dari hari pertama hingga hari 6. Ya, betul. Terang adalah ciptaan hari pertama. Ya, betul. Cakrawala adalah ciptaan yang di hari kedua. Gambar yang selanjutnya mana? Ya, betul. Kalian sudah menunjukkan ada lautan, daratan, dan tumbuh-tumbuhan yang Tuhan ciptakan di hari ketiga. Ya, betul. Di hari keempat, kalian sudah tunjuk, yaitu Tuhan menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Yang hari 5 yang mana? Ya, betul sekali. Kalian menunjuk burung dan ikan, ciptaan Tuhan yang di hari ke-5. Lalu, yang terakhir. Ya, betul sekali. Kalian tahu, ternyata binatang di darat dan manusia adalah ciptaan Tuhan yang di hari ke-6. Berarti kalian sudah mengerti dari hari pertama hingga ke hari ke-6 ciptaan Tuhan itu apa saja. Ya, selanjutnya kita mau belajar. Ternyata ciptaan Tuhan dengan ciptaan manusia itu berbeda. Kita lihat, Tuhan menciptakan itu sangat sempurna. Kita lihat alam ini, bumi ini, Tuhan ciptakan itu sempurna, tidak ada yang cacat. Sedangkan manusia, ya, kurang sempurna. Kita lihat benda-benda yang manusia ciptakan ternyata mudah rusak. Nah, itu perbedaan ciptaan Tuhan dengan manusia yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata Tuhan menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kita lihat buktinya. Dulu awal mula bumi ini ternyata kosong, tapi Tuhan bisa menciptakan pepohonan. Sedangkan manusia ternyata menciptakan dari yang sudah ada menjadi lebih ada. Dan itu semua berkat dari Tuhan yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Buktinya apa? Ya, Tuhan sudah ciptakan pohon. Maka manusia yang diberi hikmat, akal budi menciptakan sebuah alat, sebuah benda, seperti contohnya meja dan kursi, dan masih yang banyak lainnya. Nah, itu adalah perbedaan ciptaan manusia dan Tuhan. Sebenarnya
masih banyak yang lain, tapi kita pelajari 2 saja. Yaitu yang pertama, ciptaan Tuhan itu sempurna, manusia kurang sempurna. Ciptaan Tuhan itu dari yang tidak ada menjadi ada, sedangkan manusia dari yang sudah ada menjadi lebih ada. Contoh-contoh kemakuasaan Tuhan selain penciptaan, apa saja? Adakah yang tahu? Ya, contoh kemakuasaan Tuhan yang lainnya yaitu seperti orang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, Tuhan bisa mengampuni dosa-dosa manusia. Nah, itu 2 contoh kemakuasaan Tuhan selain dari penciptaan. Pada hari ini, kita sudah belajar bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat luar biasa akan kemahakuasaannya. Oleh karena itu, kita harus 100% percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita mengalami permasalahan, maka kita bisa datang kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Dengan cara bisa berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, sebelum mengakhiri, kita akan sama-sama membaca ayat hafalan pada hari ini. Ya, ayatnya yaitu di dalam kitab Mazmur 48 ayat 2. Kita akan baca sama-sama. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Mazmur 48 ayat 2. Ya, anak-anak bisa hafalkan di rumah. Dan pelajaran pada hari ini sampai sini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Do it.